adanya kesalahan terdakwanya terdakwanya kesalahan sebagai terdakwa. Kemudian ada masalah wewenang pengadilan. Carilah alasan-alasan yang kuat supaya dia eksepsinya bisa dikabulkan oleh hakim. Jadi kita sangat menyayangkan PH ini, apakah memang kurang banyak baca buku juga kita nggak tahu ya. Mudah-mudahan kedepannya ini lebih konsentrasi lah ini supaya kita ini jangan sampai jeblok begitu, kasihan ya. Yang lain. Harapan kami ke depan, nah minggu depan kan sudah masuk sidang pembuktian. Yang masuk itu pemeriksaan saksi-saksi, khususnya minggu depan saksi korban. Kami berharap bahwa saudara terdakwa ini turunkanlah ego dan kesombongannya. Karena memang di pengadilan itu tidak bisa dengan kesombongan kita lakukan. Kita harus tunduk di bawah wewenang majelis hakim yang mulia. Kenapa dikatakan yang mulia? Karena suasana itu benar-benar harus dijaga. Satu, masalah sopan santun selama persidangan. Kedua, supaya buka semua permasalahan ini sehingga kelihatan siapa sih pelaku utamanya. Karena kasihan memang terdakwa ini, kasihan kalau dia tidak membukanya, maka dialah pelakunya, pelaku utamanya. Tapi kalau dia buka ini, maka kemungkinan ada pihak-pihak lain yang terlibat di dalamnya sebagai otak daripada pelaku ini. Makanya kami harapkan pada terdakwa ini supaya bukalah permasalahannya, supaya benar-benar mengetahui permasalahan ini apa sih sebenarnya. Nah, hakim juga melihat nanti, oh ya, dia sudah berterus terang, dia sudah bersikap sopan selama persidangan, ini akan meringankan hukumannya. Karena kita kasihan memang lihat terdakwa ini, bagaimanapun kita selaku manusia yang mempunyai rasa kasih, tetap merasa kasihan dengan terdakwa ini. Dia punya anak, dia punya tanggung jawab hidup. Bagaimana dia mendidik anak-anaknya nanti kalau dia di dalam tahanan? Karena ini pidana ini bukan main-main, ini hukumannya sangat-sangat berat. Makanya harapan kami, cobalah supaya terdakwa ini menyesali atas segala yang terjadi dan buka semua, jangan ada yang ditutupi. Inilah pertimbangan kami, supaya harapan kami menyangkut masalah PH-nya. Cobalah fokus. Kami berulang kali menyatakan kepada di depan media, PH ini fokus untuk membela pidana ini. Kenapa? Karena sanksi hukumnya sangat berat. Jangan hanya kena mau membuat strategi, akhirnya strategi jeblok semua. Gugatan dicabut, masalah pengaduan ke Polda juga tidak jelas. Termasuk ada 2 pengaduan di Polda itu nggak jelas dua-dua. Jadi sia-sia ya kayak mau dilakukan strateginya. Kami juga sudah paham kok. Jadi sia-sia. Kenapa? Kami dari awal sudah bilang ini cuma modus. Jadi dia mencoba menghentikan pidananya dengan adanya gugatan ini. Untuk gugatan prestasi begini, saya bidang hukum itu pencabutan itu tidak melalui media. Jadi buat kami itu sah, pencabutan itu bisa. Pencabutan itu bisa melalui media. Pencabutan itu harus dilaksanakan di ruang sidang di hadapan majelis hakim. Itu baru sah. Sebelum sampai kepada momen itu, kami tidak percaya begitu saja dengan apa yang dikatakan. Ya, karena Wan Abud ini kan ngomongnya bisa kemana-mana, jadi kita harus hati-hati juga. Siapa tahu ini strategi, kita kalau banyak strategi, hukum itu nggak perlu pakai strategi lah, pakai fakta hukum, persidangan, fakta-fakta dibawa, saksi dibawa, itu hukum, bukan strategi. Itu perang namanya. Kalau di Timur Tengah sana boleh pakai strategi. Ya, harapan kami untuk sidang berikutnya ini kepada terdakwa ini supaya bicaralah, jangan berbelit-belit, ngomong aja apa aja. Nah, ya. Dakwaan kan sudah jelas dibacakan oleh jaksa penuntut umum ya, bahwa awal mula cerita ini adalah review dari Doktif, review jelek terhadap produk ya. Kemudian dilanjutkan oleh Dr. O mengolah ini review jelek menjadi uang tutup mulut ya. Setelah diolah sama Dr. O ini uang tutup mulut sedemikian rupa, diserahkanlah pelaksanaannya kepada Nikita dan Mail untuk mengeksekusi.
sebenarnya yang dua ini eksekusi daripada rancangan yang sudah dibuat oleh Dr. dan Dr. O. Jadi kalau sampai perancang busana ini tidak dikenakan, si pelaksana tugas inilah yang dihukum. Silakan aja kalau tidak mau terbuka. Ya. Dan menyangkut masalah pencabutan kontestasi ini juga sebenarnya sudah menyalahi etika sebenarnya. Karena pencabutan juga seharusnya melalui proses persidangan di depan majelis hakim, bukan di media dulu dikembang-kembangkan, lalu masuk ke sidang nanti Senin depan. Jadi sebenarnya ini tidak baik dan tidak sesuai dengan etika kami sebagai profesi advokat ini. Harusnya pada saat persidangan diumumkan, diberitahukan bahwa ke media. Ini kan tidak. Kalau kami bisa nilai, ini berarti penghinaan terhadap pengadilan sebenarnya ini. Dia masukkan gugatan sesuai mekanisme hukum, ya setelah proses berjalan tiba-tiba dia cabut melalui media. Ini kan tidak boleh. Makanya kami harapkan ini semuanya pada penasihat hukum atau kuasa hukum yang ada di Indonesia ini adalah etika untuk melakukan sesuatu hal dalam proses pengadilan. Jadi kalau mencabut gugatan ini, cabutlah melalui mekanisme hukum, melalui di hadapan majelis hakim, bukan di depan media. Bang, untuk kesiapan Richard dan ini, Kalau masalah kesiapan wajib tulis, dia siap. Dia kan akan menjelaskan semua permasalahan yang dia ketahui. Saat ini kita lihat di media kan juga dia sudah banyak menyampaikan hal-hal apa yang terjadi sebenarnya sih. Hanya belum selengkap nanti di persidangan. Mudah-mudahan nanti minggu depan dia sehat tanpa hambatan apapun, dia bisa hadir dalam persidangan dan menjelaskan semua apa sebenarnya terjadi. Saksi korban. Jadi minggu depan saksi korban itu authority akan datang, ya, sebab itu adalah ketentuan undang-undang, dia wajib datang, ya. Kemudian setelah dia menjelaskan apa yang dialaminya, barulah saksi-saksi lain ikut memberikan tanggapan, mendukung atau tidak mendukung. Jadi selama saksi korban tidak bicara, saksi lain itu mau bicara tentang apa, ya. Saksi korban yang dimulai didahulukan, baru saksi lain menceritakan, oh iya, dikatakan saksi korban itu sudah betul, dan dikatakan saksi korban itu tidak betul, ya. Itulah polemiknya nanti muncul, ya. Nah, kemudian masalah selama ini kan dikatakan takut, jadi jangan dikira nanti minggu depan dia pasti datang. Karena singa sama harimaunya sudah kita kandangin, jadi nggak ada yang dia takutin, ya. Nah, jangan lagi takutin. Kemudian saya ada pesan juga ini satu, ya, kepada ahli-ahli hukum Indonesia ini. Dari kemarin kan banyak ahli-ahli hukum Indonesia yang teriak bahwa perdata ini harus menghentikan pidana, ya. Media udah tahu lah siapa ahli hukum itu, ya. Jadi dari omongan tadi majelis hakim jelas terbukti bahwa tidak semudah itu perdata menghentikan pidana. Dia katakan tadi kalau saya nggak salah pasal 284 betul. Masuk perdata menghentikan pidana. Jadi tidak semua, jangan nanti jadi masyarakat Indonesia menganggap bahwa semua pidana itu perdatakan aja. Mau maling, mau perampok semua supaya jangan ditahan ya perdatakan aja. Jadi kacau itu nanti, ya. Oke, ada lagi mungkin? Oke. Jangan lihat mas, ada penontonnya bapak. Ya, makasih Opung. Ya, makasih Opung. Thank you, sampai ketemu lagi.